Imam Abul Faqih As-Samarkandi dalam kitab beliau yang dikarang yang bernama Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Beliau mengatakan, inna alamatis sa'adah ihda asara khaslah. Sesungguhnya tanda-tanda orang yang berbahagia ada 11 perkara. Bukan saja bahagia di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imam Abul Faqih As-Samarkandi dalam kitab beliau yang dikarang yang bernama Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Siapa yang lalai? Seperti kita-kita inilah banyak yang lalai. Beliau yang mengarang memperingatkan kita. Beliau mengatakan, inna alamatis sa'adah ihda asara khaslah. Sesungguhnya tanda-tanda orang yang berbahagia ada 11 perkara. Bukan saja bahagia di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Beliau salah seorang ulama besar, pengarang, imam mujtahid. Beliau mengatakan yang pertama, ayakuna zahidan fid dunya ragiban fil akhirah. Adalah orang tersebut zuhud terhadap dunia, gemar untuk akhirat. Jadi zuhud itu sebagian ulama sufi mentakribkan istisgharu dunia wa mahwu asariha minal qalbi. Menganggap kecil terhadap dunia atau enteng atau remeh dan menghapuskan kecintaannya dalam hati. Jadi pengertian zuhud itu tidak bertentangan dengan kaya. Tidak mesti orang yang kaya itu tidak zuhud. Namun letaknya harta dunia ini di hatinya enteng. Murah saja. Sebagai praktiknya kalau dia mengamalkan apa yang disebutkan tadi. Dia sedang sibuk-sibuknya berdagang. Pelanggan datang. Membawakan uang. Tapi kalau sudah sampai panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tinggalkan saja lagi. Ini murah. Ini kecil. Tidak berharga ini. Itu panggilan di musala yang mahal. Nah itulah pengertian zuhud dengan praktiknya. Silakan punya harta yang banyak dengan jalannya halal. Tidak bertentangan dengan zuhud. Ada cerita dalam hadis sahabat bertanya dengan Nabi. Satu pertanyaan. Ya Rasulullah, bagaimana agar kiranya aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia? Nabi kita menjawab langsung. Karena wahyu daripada Allah. Jaka ulun ditakuni itu hukm memikirkan. Apa jawabannya ini? Nabi kita itu tidak bertutur melainkan wahyu daripada Allah. Bagaimana ya Rasulullah agar aku kiranya dikasihi oleh Allah dan manusia kasih kepadaku? Singkat jawaban Rasulullah. Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah mengasihi kamu. Jadi kalau kita zuhud terhadap dunia, enteng perintah Allah yang kita utamakan. Umpamanya seperti tadi sampai panggilan aja, dia tinggalkan lagi. Niscaya Allah mengasihi kamu. Bagaimana aku dikasihi manusia? Wazhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhud kamu terhadap harta yang dimiliki orang. Walaupun tetangga kita kaya, tidak ada kita mengharap bantuan orang. Tidak menilik, tidak ada bermaksud minta bantuan. Ya silakan mereka punya harta. Tapi kita tidak ada menilik apa yang ada pada tangan mereka. Niscaya mereka kasih kepadamu. Coba rasakan saja, andai kata kita kaya, tetangga kita miskin, tidak pernah berhutang, tidak pernah meminjam, tidak pernah meminta, tetap dia sendirian. Pasti orang yang akalnya sehat, cinta, kasih dengan orang itu. Nah itu baru satu supaya habis 11 ini.
Yang kedua, ayyakuna himmatuhul ibadah. Adalah keinginannya girang bersemangat dalam beribadah. Jadi beribadah itu jangan rasa kuler. Rasa bersemangat, bergairah. Bila kita tuh beribadat, bergairah, bersemangat walaupun lawas. Tidak terasa. Saya dapat mencontohkan atau baca dalam suatu kitab seorang wali perempuan Rabiatul Adawiyah. Beliau dapat sembahyang sehari semalam sampai 1000 rakaat. Kenapa, Pak? Karena semangat, rasa lezat di ibadat itu. Sampai beliau bersujud di atas tikar. Kemudian tikar tersebut tidak seperti ini kan, hamba ampuk dahulu, tidak. Jadi ada tikar ini subak, marambut, sujud, pas meminta tangan kita cocok ke mata, waktu bersujud kada merasa kelezatan. Bukan hanya itu, ada lagi yang semisal, Mas, saya kontu aja kan ada lagi dalam kitab Irsadul Ibad, Sayyidina Ali setelah pulang dari perang, mata panah tertusuk ke dalam badan. Dahulu tidak ada alat untuk membius, menghilangkan rasa sakit, itu tidak ada. Jadi yang lain rasakan sampai hati mencabut itu dengan Amirul Mukminin. Lalu ujar Sayyidina Ali, nanti saat aku waktu sembahyang ambil, cabut aja. Setelah beliau salam sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tanya, sudahkah dicabut tadi? Jorong sudah, kada merasa sakitnya. Begitulah kehusukan, kelezatan dalam beribadah. Nah, jadi yang kedua, orang berbahagia itu bergembira, ibadah itu senang. Jangan rasa terpaksa. Yang ketiga, qillatul qauli fi ma la yuhtaju ilai. Sedikit bicara yang tidak berfaedah. Salah satu daripada cabang-cabang pelajaran tasawuf kita temukan as-sumud. Itu dalam kitab yang kandal-kandal, yang tebal-tebal. Kalau dalam kitab Risalah Qusairiyah itu hampir 50 judul. Jadi apa itu as-sumud? Pendiam. Yang tidak berfaedah. Tapi ada kadang-kadang kita jangan diam. Mesti kita berkata, mesti kita membela, bukan semuanya diam. Kalau kawan kita di hadapan kita dizalimi orang, wajib kita berkata, wajib kita membela. Kalau kawan kita dihinakan orang, kita diam saja, kita nanti di hari kiamat dihinakan oleh Allah. Jadi diam itu ada selamanya. Ada tempatnya kita berkata. Ada tempatnya kita diam. Ya ini tadi pendiam. Ujar Rasulullah, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Man kasura saktuhu kasura zunubuhu. Waman kasura zunubuhu pannaru aulabi. Siapa yang banyak perkataannya, maka banyak jatuhnya. Maksudnya tersalah pandir. Siapa yang banyak jatuhnya atau salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, nerakalah tempatnya. Begitu Rasulullah. Kada langsung masuk neraka. Beliau katakan dulu banyak salah, banyak dosa, masuk neraka. Yang keempat, alamat orang yang berbahagia ayyakuna muhafizan ala salawatil khamsi. Adalah dia orang yang benar-benar memelihara sembahyang 5 waktu. Sibuk tidak ketinggalan. Sakit tidak ketinggalan. Bermusafir tidak ketinggalan. Benar-benar tiang agama ini tidak akan ditinggalkan. Bagaimanapun keadaannya. Sampai Rasulullah wasiat terakhir. Sudah dalam keadaan hampir menghembuskan napas terakhir. Usikum bis shalah. Kuwasiatkan kepadamu sembahyang. Kuasikan sembahyang. Walaupun kita di rumah sakit. Beimpos. Tetap hubungan dengan Allah jangan putus. Bagaimana mampu kita. Tidak dapat berdiri duduk. Tidak dapat duduk berbaring. Tidak dapat berudu tayamum. Tetap dikerjakan, tidak boleh putus hubungan dengan Allah. Nah ini memelihara sembahyang 5 waktu. Yang kelima, alamat orang yang berbahagia ayyakuna wara'an fima qalla au kasura minal haram. Adalah dia orang yang apik. Apik wara' terhadap barang yang haram. Baik banyak ataupun sedikit. Sebab yang haram itu nantinya akan menghalangi ibadat kita diterima. Biarpun ibadat kita itu sah, tapi belum tentu makbul. Tujuan terakhir bukan kita sah, tapi doa kita Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah daripada kami. Rasulullah mengatakan, sehingga dengan hadis itu timbullah fatwa ulama. Sesuai dengan hadis.
Rasulullah mengatakan man shalla fi saubin bi asyrati dirham wa fiha dirhamun min haram lam tuqbal lahu shalah. Siapa yang sembahyang memakai kain seharga 10 dirham. 1 dirham termasuk uang yang haram. Sembahyangnya tidak diterima. Nah, dengan adanya hadis itu fatwa ulama di dalam kitab Sulamut Taufiq Sarah Mirqatus Suudi Tasdiq, ujar ulama mengatakan man shalla. Syaratnya ama itu diterima 2 macam lagi. Wasurit ama marra liqabuliha ayak sudah biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Jadi kalau dalam ilmu pakai diteliti cukup rukun, cukup syarat, menjauhi yang membatalkan, dilengkapi dengan yang sunat-sunatnya sah sudah. Tapi pandangan kita tasawuf 2 lagi. Semata-mata niatnya tunggal karena Allah semata-mata. Jadi biarpun benar tapi karena Allah. 1 lagi wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa makanuhu halalan. Dan hendaklah pula makanannya yang jadi darah daging. Ini nambah ibadat karena berdiri, rukuk, sujud, bergerak nih. Makanannya, pakaiannya, tempat dia beribadat halal. Barulah makbul. Di dalam kitab Jawharul Mauhub wa Munabbahatul Qulub ada cerita singkat. Ibrahim bin Adham bermimpi pada suatu malam. Turun 2 orang malaikat dari langit. Lalu malaikat tadi berpandir. Siapa yang ini? Ini Ibrahim bin Adham yang zahid. Orang yang zuhud. Tapi sekarang doanya terhalang. Tidak naik ke langit. Takajud sidin. Kenapa? Karena 2 butir kurma termasuk ke dalam tubuh yang belum halal. Lalu sidin mengatakan apa ini? Oh, manukar kurma di Makkah. Jadi waktu anak manukar tuh marasai kayak kita nih genanan dirasai tadi dihalalakan orang atau tadi nama ambil yang sudah ditimbang. Soalnya kada kayak itu, pokoknya kada halal lah belum. Itu sebabnya. Berangkat sidin dari Baghdad ke Makkah menuju. Cari orangnya. Lawas mencari. Sakanya ketemu kabar sudah meninggal. Cari asabahnya, cari lagi. Baru ketemu. Akhirnya dihalalkan oleh ahli warisnya. Pulang ke Baghdad. Jadi perjalanannya dalam kitab itu ceritanya 1 tahun. Tidak seperti sekarang ini mudah. Kendaraan transportasi kada. Setahun baru bermimpi malam berikutnya. Doanya sudah naik. Karena 2 butir kurma itulah penghalang doanya naik ke langit. Coba pikirkan gitu. Yang keenam, alamat orang yang berbahagia antakuna sobatuhu ma'as salihin. Adalah kawannya orang-orang yang saleh. Nah, jadi kawan ini mempengaruhi. Di dalam kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yaduluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan kamu berteman dengan orang yang tidak membangunkan akan engkau oleh perbuatannya dan tidak menunjukkan akan engkau oleh perkataannya. Jadi perkataan kada kau dicontoh, perbuatan kada tidak usah. Kalau kawan yang baik itu termasuk pengobat hati yang berpenyakit. Dalam kitab Tuhfatur Ragibin, dalam kitab aslinya Kifayatul Atqiya, 5 pengobat hati yang berpenyakit, lain sakit hati yang berpenyakit. Itu diantaranya wa mujalasatus salihinal fudala. Sekedudukan berteman dengan orang yang saleh. Karena ada hadis mengatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu terkadang terikut agama kawan. Jadi hati-hati dalam berkawan. Yang ke-7 alamat yang berbahagia ayakuna mutawadhi'an gaira mutakabbir. Adalah dia orang yang tawadhu bukan takabbur. Jadi Allah berfirman dalam hadis kursi, aku cinta dengan yang 3 golongan. Lebih aku cintai yang 3 golongan. Pertama, aku cinta dengan orang fakir yang tawadhu. Lebih aku cintai kaya yang tawadhu. Coba pikirkan. Wajar yang fakir itu tawadhu. Tapi yang kaya mau tawadhu juga di majelis, di mana-mana lebih dicintai. Kedua, aku cinta dengan orang kaya yang murahan. Tapi lebih aku cintai fakir yang murahan.
Pikirkan, ada sulit itu. Nang kaya murahan dicintai, yang fakir murahan lebih dicintai. Ketiga, aku cinta dengan orang tua yang taat. Lebih aku cintai muda yang taat. Sama takunnya beribadat. Yang tua memang wajar taat. Sudah banyak ingat akan mati. Tapi kalau yang muda mungkin merasa umur panjang lagi. Sama taatnya, lebih dicintai oleh Allah. Yang kedelapan, alamat orang yang berbahagia ayakuna sakhiyan karima, adalah dia orang yang murahan lagi mulia akhlak. Nah, jadi murahan kita mana? Ada apa kita sumbangkan dengan pemikiran, tenaga, harta. Terakhir kali dia juga masih ada yang kita sumbangkan lagi doa. Murahan. Nah, orang yang murahan itu kata Nabi apa? Qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang nang murahan jahil, orang nang alim pamalar, lebih dikasihi Allah orang nang murah, orang nang jahil taga murahan daripada orang nang alim taga bakhil. Berarti kalau alim itu bakhil kan mengamalkan ilmunya. Yang kesembilan, alamat orang yang berbahagia ayakuna rahiman bi khalqillah, adalah dia orang yang kasih sayang dengan makhluk Tuhan. Bukan hanya manusia. Orang kafir sekalipun kalau dia terlantar kita tolong, diberi pahala oleh Allah. Kalau dia kelaparan kita beri makan, diberi pahala oleh Allah. Demikian juga binatang kita tolong. Ujar Rasulullah, irhamu mampil ardi, yarhamkum mampis sama. Kasih sayangilah orang yang di bumi, niscaya kamu dikasih sayangi oleh orang yang di langit. Ada terbaca dalam sebuah riwayat dalam hadis, karena berbuat baik dengan seekor anjing seorang perempuan pelacur. Ini umat yang dahulu, kaum Bani Israel, bukan umat Nabi kitabnya. Nabi kita mengabarkan dia berdosa besar mengakali perbuatan zina pelacur. Tapi pada suatu hari melihat anjing terangah-angah kehausan di padang pasir yang tandus. Sehingga dia ingin menolong. Bagaimana menolong? Caranya, lalu dilapaskannya hop, kayak model sepatu tinggi itu, nah, hop. Lalu di tenggelamnya sumur, colok, negakan ke tabik. Diminumnya anjing tadi, puas anjing tadi minum. Allah mewahyukan kepada nabinya saat itu, bukan kepada nabi kita, kepada nabinya saat itu, diampunkan dosa-dosanya lantaran kasih sayang berbuat baik dengan seekor anjing. Nah, cuma dalam pakai asal jangan anjing itu yang gila dan atau anjing yang menggigit. Kalau anjing peliharaan itu biar aja dikalahkan manusia anak kada sampai yang boleh air nang pacang diuduakan diberi minum makan ke anjing peliharaan daripada orang nang Islam nang kada sampai yang biarnya kehausan. Ada lagi Imam Ghazali dalam kitab Nasaihul Ibad. Setelah beliau wafat, orang bermimpi dalam taman surga. Tahu tanya apa yang diperbuat Allah dengan engkau? Pernah waktu mengarang, hinggap lalat di mata pina, lalu beliau bertahan. Setelah itu, lalu menulis. Beliau mengira ini lalat ini mau minum kehausan ini. Setelah itu kembali mengarang. Nah, dengan kebaikanku dengan seekor lalat, Allah mengatakan kau ampuni kesalahan. Bawa hambaku ini ke taman surga. Imam Ghazali. Nah, lawannya bengis. Dakhalatim ra'atun nara pihiratin habasat hatamatat. Itu hadis. Masuk neraka seorang perempuan lantaran mengurung seekor kucing tidak diberinya makan sampai mati. Jadi ada akibat binatang lalat. Dengan itu keampunan Allah. Dengan seekor anjing diberi minum dapat keampunan Allah. Dengan seekor kucing yang dikurung, kemurkaan Allah berakhir masuk neraka. Yang ke-10 alamat orang yang berbahagia ayakuna nafi'an lil khalqi, adalah dia orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ada dicari. Ada bermanfaat, tidak ada dicari. Itulah Rasulullah mengatakan khairun nas ampa'uhum linnas.
Manusia yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat dengan orang lain. Nah ini hal hikmat mengatakan, bukan hadis lah. Apalagi Quran dia ada. Wahai anak Adam, kamu dilahirkan dalam keadaan menangis. Dan manusia di sekelilingmu tertawa gembira. Berjuang kamu agar pada hari kematianmu mereka lagi yang menangis. Pada hari kematianmu kamu tertawa gembira. Datang kita nangis, benajis, telanjang. Walaupun demikian, sekeliling keluarga kita gembira, malah ada yang bersujud syukur. Nah sekarang kita datang ke dunia, kita nangis, orang tertawa. Berjuang kita. Pada hari kamu diosong ke kubur, biarlah mereka yang menyapu air mata menangis perjuangan kita. Jadi tangisan itu ada yang haram. Seperti merobek-robek kantong baju, meronggut-ronggut rambut, berhampas-hampas, itu haram, ada boleh itu. Tapi kalau menetes air mata, berlinang, Rasulullah pun pernah berlinang air mata ketika wafatnya anak beliau yang bernama Ibrahim. Jadi ada dihabarkan kepada Nabi, seorang itu meninggal, keluarganya berlinang air matanya. Itu Rasulullah mengatakan itu tandanya orang yang kasih sayang dia. Jadi berjuang kamu biar pada hari kematian diantar ke kubur mereka menangis. Sekian santri yang menangis. Sekian masyarakat yang meneteskan air mata. Berpulangnya ke rahmatullah perjuanganmu. Nah tapi pada kematianmu kamu sendiri diberi kabar oleh malaikat. Jangan takut. Jangan sedih. Diperlihatkan gambaran nikmat surga yang akan diterima. Kamu gembira. Jangan keduanya. Kamu datang menangis, pulang menangis. Kamu datang orang tertawa, kamu diantar orang tertawa lagi, na'udzubillah. Terakhir yang ke-11, ayakuna zakiran lil mauti kasira, adalah dia orang yang banyak ingat akan mati. Salah satu daripada cabang-cabang pelajaran tasawuf, walaupun kitab yang kecil-kecil tidak ketinggalan, zikrul maut. Disuruh banyak-banyak ingat akan mati. Ujar Rasulullah mengatakan, aksiru zikra hazimil lazat. Banyak-banyaklah kamu mengingat akan yang memutuskan lazat, yakni kematian. Ujar Imam Ghazali, telah aku selidiki masa yang panjang. Kenapa manusia itu malas beramal? Suka menunda-nunda. Nanti-nanti saja. Oh sekalinya dapat jawabannya. Satu saja jawabannya. Dia menyangka umurnya masih panjang. Padahal kita disuruh beramal untuk akhirat seakan-akan mati besok hari. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. 11 perkara tanda-tanda orang yang berbahagia. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.